Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum Islam dikenal luas di Nusantara, wilayah ini sudah menjadi jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India, Persia, Arab, hingga Tionghoa singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Palembang, Gresik, Tuban, dan Maluku. Masyarakat Nusantara saat itu hidup dengan berbagai kepercayaan. Ada yang menganut Hindu dan Buddha, ada pula yang masih memegang animisme dan tradisi leluhur. Namun satu hal yang menonjol, masyarakat Nusantara terbuka terhadap pendatang. Keterbukaan inilah yang kelak menjadi pintu masuk Islam, bukan lewat peperangan, melainkan lewat perjumpaan manusia dengan manusia. Sejarawan sepakat, Islam mulai dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, bukan lewat pasukan bersenjata, tapi lewat para pedagang Muslim dari Arab dan Persia. Mereka datang untuk berdagang rempah, tapi pulang dengan membawa kesan mendalam di hati masyarakat lokal. Pedagang-pedagang ini dikenal jujur, menepati janji, dan tidak curang dalam timbangan. Tanpa ceramah panjang, tanpa paksaan, Islam diperkenalkan melalui perilaku. Masyarakat melihat langsung bagaimana Islam membentuk akhlak pemeluknya. Dan dari situlah rasa ingin tahu mulai tumbuh. Para pedagang Muslim tidak hidup terpisah. Mereka bergaul, bertetangga, bahkan menikah dengan penduduk setempat. Dari pernikahan inilah terbentuk keluarga-keluarga Muslim Nusantara generasi awal. Islam tidak datang sebagai identitas asing. Ia tumbuh dalam rumah-rumah kayu, dalam bahasa lokal, dan dalam adat setempat. Anak-anak mereka tumbuh sebagai Muslim tanpa merasa tercerabut dari budaya leluhur. Inilah mengapa Islam cepat diterima, karena ia hadir secara alami. Sejarah juga mencatat peran penting Muslim Tionghoa. Sejak abad ke-10, komunitas Muslim sudah ada di pesisir Asia Tenggara. Puncaknya terjadi pada abad ke-15 saat ekspedisi Laksamana Cheng Ho berlayar ke Nusantara. Cheng Ho adalah seorang Muslim dan kedatangannya memperkuat hubungan damai antara Tionghoa dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Banyak masjid di Jawa pesisir yang memiliki sentuhan arsitektur Tionghoa. Ini bukti bahwa Islam tidak menghapus budaya, tapi merangkulnya. Selain pedagang, ada ulama yang datang khusus untuk berdakwah. Mereka tidak datang dengan suara keras tapi dengan kesabaran. Mereka belajar bahasa lokal, memahami adat dan menghormati tradisi. Dakwah dilakukan lewat diskusi, pengajaran akhlak, dan contoh hidup. Islam diperkenalkan sebagai agama yang membawa ketenangan, bukan konflik. Di Tanah Jawa, Wali Songo memainkan peran besar. Mereka menyadari satu hal penting. Budaya tidak boleh dilawan, tapi diarahkan. Wayang dijadikan media dakwah. Gamelan diberi nilai spiritual. Tradisi lama disaring, bukan dimusnahkan. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan wali lainnya menunjukkan bahwa Islam bisa berdampingan dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Ketika para penguasa melihat Islam membawa ketertiban dan keadilan, mereka memeluk Islam dengan kesadaran sendiri. Samudra Pasai, Demak, Ternate, Tidore, hingga Goa menjadi kerajaan Islam tanpa penaklukan besar. Rakyat mengikuti karena kepercayaan, bukan ketakutan. Islam menjadi dasar moral pemerintahan, bukan alat penindasan. Salah satu keunikan Islam Nusantara adalah kemampuannya hidup berdampingan dengan adat. Prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah menjadi pegangan. Islam tidak memutus akar masyarakat. Ia justru memperkuat nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan musyawarah. Inilah Islam yang membumi. Karena masyarakat Nusantara tidak pernah dipaksa, Islam hadir sebagai solusi, bukan ancaman. Ketika agama lain datang dengan dominasi elit,
Islam datang lewat rakyat, lewat pasar, keluarga, seni, dan akhlak. Dan itulah sebabnya Islam bertahan hingga hari ini. Sejarah ini memberi kita pelajaran penting bahwa kekuatan Islam bukan pada kekerasan, tapi pada akhlak. Jika dulu Islam bisa diterima tanpa pedang, maka hari ini pun Islam harus disampaikan dengan hikmah, kesabaran, dan keteladanan. Karena dakwah yang paling kuat adalah akhlak yang hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.